Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Dan segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar, supaya bisa kita aminkan bersama. Insya Allah semua permohonan dan hajat kalian semua segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk bangun subuh guna melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Adapun hukum tidur setelah sholat subuh adalah makruh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Dari uraian singkat tersebut maka dapat dikatakan bahwa tidur setelah sholat subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau dampak yang tidak baik untuk kita. Sahabat yang dirahmati Allah, berikut ini adalah dampak dari tidur yang dilakukan setelah sholat subuh dalam Islam. Di antaranya adalah yang pertama, tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan mendapatkan berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Lalu yang kedua, menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang atau makruh kecuali ada penyebab atau keperluan. Lalu yang ketiga, tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Karena itu, waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa malas. Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu
apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Lalu yang kelima, menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan atau tubuh, di antaranya melemahkan syahwat. Lalu yang keenam, tidak baik untuk kesehatan. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Hal ini disebabkan di saat pagi hari metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang harusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun, tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar. Ibnu Qayyim Al-Fauziyah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan atau tubuh karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat serta dapat menjadi wawasan tersendiri bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.